Meski gagal juara, Timnas Indonesia raih penghargaan Fair Play. Timnas Indonesia meraih penghargaan Fair Play di Piala AFF 2020. Hal itu tidak terlepas dari kemampuan skuad Garuda dalam bermain bersih di sepanjang laga kompetisi 2 tahunan itu, di mana tidak ada satupun kartu merah yang diterima pasukan Sintayong tersebut. Permainan Timnas Indonesia dianggap paling bersih sepanjang perhelatan Piala AFF 2020. Mereka tercatat tidak pernah mengantongi satu kartu merah pun sepanjang turnamen di Singapura ini. Sebab itu, Timnas Indonesia pun mendapatkan penghargaan Fair Play. Penghargaan ini pun seakan menjadi pelipur lara setelah akhirnya harus gagal merebut kemenangan. Selain itu, penyerang Timnas Indonesia Ricky Kambuaya berhasil menyabet gelar pemain terbaik dalam leg kedua final Piala AFF 2020. Timnas Indonesia yang kali ini diisi banyak pemain muda harus rela finish sebagai runner-up di Piala AFF 2020. Menariknya itu adalah gelar runner-up ke-6 untuk Timnas Indonesia di sepanjang gelar Piala AFF. Pesan menyentuh Jokowi untuk Timnas Indonesia usai final Piala AFF. Presiden Joko Widodo memberikan pesan kepada Timnas Indonesia usai anak asuh Sintayong menuntaskan laga final leg kedua final Piala AFF 2020 melawan Thailand. Kendati gagal membawa pulang predikat sebagai juara, penampilan Nadeo Argawinata dan kawan-kawan tetap mendapatkan apresiasi dari Jokowi. Selamat kepada Thailand yang tampil menjadi juara Piala AFF 2020 malam ini. Bagi Timnas Indonesia, kalian sudah berjuang dengan gigih dan sportif. Meski belum juara, saya dan seluruh rakyat Indonesia tetap bangga atas perjuangan Anda semua, ujar Jokowi seperti ditampilkan dalam unggahan akun Instagram @jokowi. Dalam unggahan tersebut, Jokowi menampilkan perayaan gol Ricky Kambuaya yang terjadi pada menit ke-8. Sekedar informasi, ini merupakan gelar runner-up ke-6 setelah 2000, 2002, 2004, 2010, dan 2016. Indonesia merupakan salah satu negara yang belum pernah meraih juara Piala AFF. Masih berada di bawah Thailand dengan 6 gelar, Singapura 4 gelar, Vietnam 2 gelar, dan Malaysia 1 gelar. Sintayong, saya bangga melihat perjuangan Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengaku bangga melihat perjuangan anak asuhnya di sepanjang Piala AFF 2020. Hal itu disampaikan Sintayong seusai laga leg kedua final Piala AFF 2020. Seusai pertandingan final kedua, Sintayong tetap memuji perjuangan Timnas Indonesia meskipun harus pulang dengan status runner-up di Piala AFF 2020. Sintayong menilai pencapaian Timnas Indonesia di Piala AFF 2020 sudah luar biasa, sebab skuad Timnas Indonesia sekarang dipenuhi banyak pemain muda. Seperti yang kalian tahu, skuad Timnas Indonesia masih sangat muda. Para pemain belum banyak pengalaman, kata Sintayong. Namun saya bisa melihat semangat para pemain sepanjang turnamen. Saya bangga melihat perjuangan skuad ini sepanjang turnamen, ujar Sintayong. Para pemain terus bergerak maju, meski mendapatkan banyak kesulitan. Kami mendapatkan banyak pengalaman dari turnamen ini. Itulah hal yang terpenting, ucap pelatih asal Korea Selatan itu menambahkan. Terdekat Sintayong ditugaskan untuk membentuk tim yang akan tampil di Piala AFF U23 2022. Turnamen tersebut akan dihelat di Kamboja pada 14 sampai 26 Februari 2022. Terkait Piala AFF U23 2022, Sintayong secara tidak langsung mengaku akan memanggil lagi banyak pemain Timnas Indonesia sekarang. Seperti yang Anda lihat, tulang punggung Timnas Indonesia sepanjang Piala AFF 2020 adalah pemain-pemain muda yang berusia 20 sampai 22 tahun. Kesempatan untuk berpartisipasi di Piala AFF U23 2022 nanti akan sangat bagus, kata Sintayong. Jika kami bermain baik di Piala AFF U23 2022, perkembangan sepak bola Indonesia ke depannya akan tampak bagus, ujar Sintayong. Ricky Kambuaya terpilih jadi Man of the Match. Penggawa Timnas Indonesia Ricky Kambuaya berhasil menyabet gelar sebagai status Man of the Match atau pemain terbaik saat melawan Thailand di leg kedua final Piala AFF 2020. Meski Timnas Indonesia akhirnya gagal menjadi juara karena kalah agregat 6-2 dari Thailand. Setidaknya di leg kedua tersebut, skuad Garuda terutama Ricky Kambuaya dapat bermain sangat sempurna. Ya, penyerang Timnas Indonesia Ricky Kambuaya berhasil menyabet gelar sebagai pemain terbaik dalam leg kedua final Piala AFF 2020 dalam pertandingan yang digelar di Stadion Nasional Singapura. Ricky memang tampil impresif sampai memberikan gol pembuka untuk Timnas Indonesia di menit ke-7. Pemain asal Sorong itu berhasil menunjukkan daya juangnya selama waktu penuh bermain. Tidak hanya itu, penyerang Persebaya Surabaya itu berhasil mencetak 1 gol dalam pertandingan tersebut. Selama 8 pertandingan bersama Timnas Indonesia, Ricky Kambuaya hampir selalu menjadi pilihan Sintayong.
Sebelumnya Ricky Kamboja juga pernah menyebut sebagai status pemain terbaik kala timnas Indonesia menggilas Kamboja 4-2 di fase grup Piala AFF 2020. Tentunya diharapkan Ricky Kamboja bisa menjadi lebih baik lagi di masa depan. Dia bisa menjadi harapan baru untuk skuad Garuda di kompetisi yang akan datang. Egy, Witan, dan Elkan Bagot resmi tinggalkan timnas Indonesia. Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, dan Elkan Bagot resmi meninggalkan timnas Indonesia kala tampil di Piala AFF U23 2022. Pelatih timnas Indonesia Sintayong memastikan para penggawa yang berkarir di luar negeri akan absen pada gelaran Piala AFF U23 2022 yang digelar pada 14 sampai 26 Februari 2022. Juru taktik asal Korea Selatan itu menjelaskan bahwa Piala AFF U23 2022 akan membawa pemain U23 yang tergabung di skuad Piala AFF 2020. Timnas Indonesia yang diboyong Sintayong ke Piala AFF 2020 memang diisi oleh para pemain muda. Dari 30 pemain, sebanyak 14 nama berusia di bawah 23 tahun hingga bisa dimasukkan ke dalam skuad U23. Hanya saja pemain-pemain luar negeri tidak bisa ikut bergabung lantaran Piala AFF U23 2022 tidak termasuk dalam kalender FIFA, sehingga para pemain akan sulit mendapatkan izin dari klub. Para pemain yang dimaksud yakni Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Asnawi Mako Alam, Elkan Bagot, dan Sarian Abimanyu. Memang akan membawa skor sekarang, tapi mungkin pemain upfront seperti Egy, Witan, Elkan, dan Asnawi mungkin tidak bisa ikut, kata Sintayong dalam konferensi pers. Sisa pemain ini akan semua dibawa untuk menjadi tim yang kuat untuk kedepannya, imbunya. Timnas Indonesia akan tergabung bersama Malaysia, Myanmar, dan Laos di grup B. Dan itulah berita terbaru Timnas Indonesia untuk hari ini. Saksikan terus update terbaru Timnas Indonesia dari Anak Bola Story. Dan berapu Timnas Indonesia.